Halo Gen Z, apa kabar nih? Pasti pada galau kan mikirin, nanti gede mau kerja apa ya? Skill kamu kepake nggak sih 5-10 tahun lagi? The future of these young people over here. What sectors do you think are going to be most exciting, most in demand? In this economy, terus tiba-tiba klien berkurang, terus pendapatan berkurang. Kayak, how can we survive? But what to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Tenang, hari ini kita bakal bongkar tuntas kerjaan dan skill yang bakal tetap relevan sampai 2030. Bahkan lebih. Dijamin gak kaleng-kaleng deh. Karena kita udah ngulik dari forum-forum keren macam World Economic Forum dan jurnal-jurnal gahar lainnya. Kamu siap dengar? Cus, langsung aja kita bahas. Oke, biar gak nyasar, kita harus paham dulu nih arah anginnya dunia kerja. Menurut World Economic Forum atau WEF, kita lagi ada di era yang namanya Revolusi Industri 4.0. Artinya, teknologi, AI, dan otomatisasi itu bukan lagi masa depan, tapi udah jadi masa sekarang. Banyak kerjaan yang dulunya manual, sekarang udah digantiin robot atau software. Jangan jauh-jauh deh. Contohnya, dulu ada tukang ketik, sekarang udah ada Microsoft Word atau Google Docs. Nah, dari hasil riset mereka, diprediksi lebih dari 1 miliar pekerjaan bakal berubah total atau bahkan hilang di tahun 2030. Tapi jangan dulu panik. Di sisi lain, WEF juga bilang bakal muncul banyak banget pekerjaan baru yang bahkan belum kita kenal sekarang. Kuncinya, adaptasi dan skill yang tepat. Nah, ini dia nih bagian paling penting. Skill apa aja sih yang bakal bikin kita tetap laku keras di pasar kerja masa depan? Kita udah rangkum beberapa skill paling cuan dan anti luntur dari berbagai sumber terpercaya. Yang pertama, critical thinking dan problem solving. Kenapa sih ini penting? AI emang jago ngitung atau ngolah data, tapi dia nggak bisa mikir kreatif buat nyari solusi masalah yang kompleks atau nggak standar. Nah, disinilah otak kita yang main. Contohnya apa sih? Kalau ada masalah di kantor, AI mungkin bisa kasih data, tapi kita yang nentuin strategi terbaik buat nyelesainnya. Yang kedua, creativity dan innovation. Kenapa sih ini penting? Mesin cuma bisa ngulang apa yang diprogram. Manusia bisa bikin ide-ide baru, produk baru, atau cara kerja yang lebih efisien. Ini skill yang nggak bisa digantiin robot. Contohnya apa? Desainer grafis, content creator, marketing strategis, semua butuh kreativitas tingkat dewa. Yang ketiga, complex problem solving. Kenapa penting? Mirip sama critical thinking, tapi ini lebih ke masalah yang punya banyak variabel dan gak ada jawaban instan. Contohnya, gimana sih caranya ngurangin sampah plastik di kota besar? Nah, ini tuh butuh pemikiran kompleks yang melibatkan banyak aspek. Yang keempat, digital literacy dan data fluency. Kenapa sih ini penting? Udah nggak zaman gaptek. Kalian harus ngerti gimana cara kerja teknologi, gimana data diolah, dan gimana pakai tools digital buat kerjaan kamu. Contohnya, kamu harus bisa bedain mana info hoax, bisa analisis data penjualan online, atau ngoperasiin software editing video. Nah, ini yang kelima sering banget dibahas nih, yaitu emotional intelligence. Kenapa sih ini penting? Robot itu nggak punya empati, nggak bisa baca ekspresi muka, nggak bisa ngatur emosi. Padahal,
kerja tim, negosiasi, atau dealing sama klien itu butuh banget skill ini. Contohnya, seorang HRD harus punya EQ yang tinggi buat handle konflik karyawan, atau seorang sales harus ngerti gimana perasaan kliennya. Nah, yang keenam, collaboration dan communication. Ini jelas penting ya. Mau secanggih apapun teknologi, kerjaan sekarang itu pasti butuh kolaborasi antar tim. Kamu harus bisa nyampein ide dengan jelas, dengerin masukan, dan kerja bareng-bareng. Contohnya, proyek gede pasti melibatkan banyak orang dan berbagai divisi. Nah, kamu harus bisa nyambung sama mereka. Nah, ini last but not least, adaptability dan lifelong learning. Kenapa ini penting? Dunia ini berubah cepet banget. Kalau kamu gak mau belajar hal baru, ya bakal ketinggalan. Kamu harus fleksibel dan siap-siap buat upgrade skill terus-terusan. Contoh, ada teknologi baru keluar, langsung gas pelajarin. Nah, kalau udah punya skill-skill tadi, kira-kira kerjaan apa aja sih yang punya prospek cerah? Ini dia beberapa yang diprediksi bakal booming sampai 2030 dan seterusnya. Kerjaan yang pertama ada AI dan Machine Learning Specialist. Mereka yang ngembangin dan ngatur AI. Gajinya udah pasti gede lah. Yang kedua, Data Scientist dan Analyst. Kerjaan mereka itu ngulik data buat nyari insight penting. Perusahaan butuh banget ini buat ngambil keputusan. Yang ketiga, Digital Marketing dan E-commerce Specialist. Bisnis online makin menggila. Yang bisa bikin strategi marketing digital atau ngelola toko online bakal dicari banget. Yang keempat, Cyber Security Expert. Semakin digital, semakin banyak kejahatan cyber. Jadi, ahli keamanan cyber itu penting banget buat ngelindungin data perusahaan. Yang kelima, Renewable Energy Engineer. Isu lingkungan makin panas. Energi terbarukan jadi masa depan. Ini kerjaan yang punya dampak positif juga. Yang keenam, Human Centered Design atau biasa kita kenal UI UX Designer. Semua aplikasi, website, atau produk digital harus gampang dipakai sama manusia. Nah, ini tugasnya UI UX Designer. Yang ketujuh, Healthcare Professional. Terutama yang pakai teknologi. Dokter, perawat, tapi yang udah melek teknologi kayak telemedicine atau yang ngerti alat-alat medis canggih. Last but not least, Green Jobs. Apapun yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan, dari konsultan lingkungan sampai ahli pembangunan berkelanjutan. Gimana? Udah nggak terlalu galau lagi kan? Ingat ya, teknologi itu bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jadi partner kita. Kuncinya adalah terus belajar, adaptasi, dan ngembangin skill-skill yang nggak bisa digantiin mesin. Nah, buat kalian yang mau langsung just upgrade diri tapi bingung mulai dari mana, aku ada kabar baik nih. Teman-teman, kita ada belajar bekerja bootcamp yang keren banget buat ngasah skill-skill tadi. Kamu bisa belajar langsung dari praktisi yang udah pro, dapat kurikulum yang relevan sama kebutuhan industri, dan siap banget buat langsung terjun ke dunia kerja. Kalau kamu tertarik, langsung aja kepoin websitenya di belajarbekerja.com atau klik link di deskripsi di bawah. Masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu yang lagi galau juga. Dan pastinya subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.